Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Landari dengan nomor NIM 4322011010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 yang berjudul Sejarah Peristiwa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama saya akan membahas tentang pembahasan sejarah. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi jika digabungkan, Khulafaur Rasyidin artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan dan pemimpin umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah SAW dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama tugas Nabi dan Rasul. Khulafaur Rasyidin dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Yang artinya itu orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang yang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung. Penjelasan sejarah. Khulafaur Rasyidin ini adalah para khalifah dari 4 sahabat Rasulullah SAW. Mereka menjadi khalifah setelah Rasul wafat. Keempat sahabat Rasul tersebut adalah orang-orang yang mengakui Rasul sejak awal diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat sahabat ini juga dipilih oleh umat berdasarkan konsensus sahabat yang menjadikan khilafah setelah Rasulullah SAW wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini adalah masa yang sangat penting bagi perjalanan Islam. Pada masa tersebut disebut sebagai masa pembentukan fikih Islam. Selain itu, setelah hukum syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat Rasul yang menjadi khalifah memikul beban dan tanggung jawab yang besar untuk mencari sumber-sumber dari syariat tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk menjawab pada masa perkembangan zaman yang tidak ada pada Al-Quran dan Sunnahnya. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar memiliki nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Abu Bakar lahir dari pasangan suami istri Utsman atau Abu Quhafa dan Ummu Khair Salma binti Sa'd. Ia berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Abu Bakar merupakan orang kepercayaan Nabi Muhammad dan laki-laki pertama yang masuk Islam mendapat dukungan mayoritas umat Islam atau Muslim Sunni untuk mengambil gelar khalifah sepeninggal Nabi Muhammad. Setelah terpilih, Abu Bakar menunjukkan kemampuannya untuk memerangi orang-orang murtad sepeninggal Nabi yang dikenal dengan istilah Perang Ridho. Pada akhir Perang Ridho, seluruh Jazirah Arab bersatu di bawah panji Islam, dan karena hal ini Abu Bakar disebut sebagai pendiri Islam kedua. Ia lalu memperluas wilayah Islam sampai ke Bizantium hingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian yang kedua itu ada Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab memiliki umur yang lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW, lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi, dan pada tahun 634 Masehi beliau menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Selama 10 tahun pemerintahannya, Umar
mempertahankan kekuasaan dengan ketat. Ia memperkenalkan Diwan yang merupakan sebuah birokrasi primitif, primitif untuk bertanggung jawab membayar gaji dan pensiun para prajurit. Umar juga melindungi penduduk lokal yang baru ditaklukkan dari penjarahan yang dilakukan oleh pasukannya dengan memisahkan angkatan bersenjata dari penduduk lainnya di kota-kota garnisium seperti Fustat di Mesir dan Kufah dan Basra di Irak, yang memperkenalkan banyak reformasi dan institusi yang belum pernah dialami oleh orang-orang Arab sebelumnya, seperti kepolisian, pengadilan, dan parlemen, dan bahkan memperkenalkan kalender Islam atau Hijriyah. Namun dari semua kualitas yang dimilikinya tidak ada yang lebih terpuji selain kesolehan dan kecintaannya pada keadilan, yang membuatnya mendapat gelar Faruq atau orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu pada tahun 661 Masehi, Umar dibunuh sebagai tindakan balas dendam oleh seorang budak Persia bernama Lulu pada tahun 634 Masehi yang dipermalukan oleh kekalahan Persia. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Utsman terpilih sebagai penggantinya. Ia berasal dari marga Umayyah yang kaya dan merupakan teman dekat Muhammad serta menikah dengan dua putri Nabi, dan ia juga dianugerahi gelar Gani dan atau dermawan atas tindakan amalnya. Pada masa pemerintahan, Utsman berhasil mengkonsolidasikan wilayah-wilayah Mesir dan menggagalkan upaya perebutan Bizantium kembali. Namun terlepas dari keberhasilannya, Utsman dianggap terus-menerus membebani bangsa Arab karena biaya perang, harga-harga meningkat, dan permasalahan sosial ekonomi lainnya muncul, sehingga membuat marah masyarakat umum. Terlebih lagi, Utsman disalahkan karena mengangkat sanak saudaranya sendiri atau dari kalangan Umayyah ke posisi-posisi penting, dan ia juga dituduh melakukan penistaan agama atau sebuah tuduhan yang terbukti salah setelah kematiannya. Popularitasnya yang menurun dan penolakannya untuk menggunakan kekuatan militer untuk menumpas orang-orang yang mulai memberontak terhadapnya atau yang biasa saja ia lakukan dengan mudah, dengan dalih bahwa ia tidak akan menumpahkan darah umat Islam, akhirnya menyebabkan kematiannya. Kemudian yang keempat ini ada Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panjang Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia lahir di Makkah pada tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ali dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Sebelumnya ibunya memberinya nama Al-Haidarah yang artinya singa. Kemudian ayahnya memberi sebutan sebagai Ali. Ali bin Abi Thalib akhirnya ditunjuk menggantikan Utsman bin Affan, namun Muawiyah bersama banyak tokoh muslim lainnya menyatakan pemberontakan terbuka atau perang saudara pertama kerajaan Islam pada 656 sampai 661 Masehi. Setelah banyaknya konflik internal yang terjadi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljam, kelompok Khawarij di bulan suci Ramadan, atau tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Hijriah atau 661 Masehi. Pertentangan ini semua mengakibatkan timbulnya Perang Jamal atau disebut sebagai Perang Unta karena Aisyah yang menunggang untuk unta berperang. Pertentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan Perang Siffin. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.